Dan pemirsa, selamat datang di channel saya ini. Sekarang kita berdua berada di Masjid Al-Nikmah dan Al-Kalam yang ada di Cibubur di sini. Dan sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk bercakap-cakap dengan Ustadz Dery Sulaiman. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan dari masjid ini. Diikuti video nih. Dan pemirsa, sekarang saya bersama dengan the one and only Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Wah, ada suara tepuk tangan harusnya. Kan konser Ustadz. Oh, udah enggak ya? Makasih waktunya Ustadz. Apa kabar Ustadz? Luar biasa Bang Romi, Kak Uri. Saya tersanjung sebetulnya di invite di channel ini. Asik. Makasih waktunya. Ini salah satu di channel yang harus di subscribe. Asik. Nah, tujuan channel ini sebetulnya untuk menginspirasi yang nonton, nggak lain nggak bukan itu aja gitu. Nah sekarang ini Ustadz, dengan banyaknya drama, mau itu politik dalam negeri atau drama kehidupan peserta, drama kehidupan yang nonton, mungkin percintaan, pekerjaan, baru di PHK, ya kan. Ya. Nah saya mau nanya ini sebetulnya Ustadz, tujuan kita di dunia ini apa Ustadz sebetulnya? Apapun kepercayaan orang-orang yang nonton ini gitu, gimana? Saya yakin ya semua orang yang punya agama itu tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk bahagia. Di mana? Yang pertama di dunia dulu. Kemudian setelah itu kalau bahasa di Islam akhirat. Kan dua sih, dunia akhirat. Dan manusia ini sebetulnya makhluk abadi sebetulnya. Kita mati satu kali aja Bang, tapi hidup selama-lamanya. Nah, makanya kita harus pahami dunia ini nggak lama, sebentar saja. Dulu pernah kita dihidupkan Allah Ta'ala di alam ruh. Pernah hidup di alam ruh. Itu Allah ciptakan sekaligus ruh itu bersamaan, tapi dilahirkan bergiliran. Setelah di alam ruh, kemudian Allah pindahkan kita ke alam rahim ibu kita 9 bulan 10 hari kurang lebih. Kemudian Allah pindahkan lagi ke alam dunia yang kata Nabi SAW 60-70 tahun. Life is too short, sangat pendek banget. Jadi memang Allah Ta'ala ini hidupkan kita secara berpindah-pindah. Itu harus kita pahami. Saya jelaskan tadi kan dari alam ruh, pindah ke alam rahim ibu, kemudian dipindahkan ke alam dunia. Setelah ini kita akan dipindahkan ke akhirat. Akhirat itu dimulai dengan alam barzah, alam kubur. Itu nggak tahu berapa lama. Karena orang yang dikubur dari zaman Nabi Adam masih di alam itu sekarang. Kemudian final, akhir perjalanan hidup manusia ini nanti terhenti di dua sih. Di Yaumil Mahsyar. Ada alam mizan ya, di tempat timbangan amal. Orang yang sukses dia akan berjaya selama-lamanya di dalam surga. Kemudian ada sekelompok orang yang gagal. Hidup di dunia nggak lama 60-70 tahun, tapi sangat menentukan nasib kita di akhirat. Nah, jadi makanya untuk menjalankan hidup yang sebentar di dunia ini Allah hantarkan kurang lebih 124.000 orang anbiya alaihissalatu wassalam. Nah, jadi orang-orang Islam mesti tahu tuh, Nabi itu bukan hanya 25, tapi 124.000 orang Nabi. Ribu ya? Ribu. 124,000. Yang 313 yang namanya sering disebut, dan yang 25 nama yang ada di Al-Quran. 25 nama Nabi. Dan seluruh Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa satu pesan yang sama, satu kalimah yang sama, yaitu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan di dunia ini selain Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan di dunia ini selain Allah. Itu maksud kalimat. Allah satu-satunya, the one and only, yang berkuasa di sini, here and hereafter. Yang berkuasa di dunia dan berkuasa di akhirat. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. Jadi maksud kita hidup di dunia ini sebentar saja. Itu kata Allah dalam Al-Quran tuh. Saya bacakan ayatnya ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian, kata Allah, dan kehidupan. Allah sebut kematian dan kehidupan sebagai ujian.
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi orang yang memahami maksud hidup di dunia ini, dia tahu dunia ini tempat ujian. Dan jawabannya telah diberikan dua saja, syukur sabar, syukur sabar. Nah, ada ujian yang disukai oleh nafsu kita, oleh diri kita, maka kita bersyukur. Ada ujian yang tidak disukai, sabar berarti. Sabar. Jadi kalau kita kaya itu kan disukai, itu banyak duit kan, kita syukuri. Ada perintah Allah kepada orang kaya, maka orang kaya yang bersyukur dia akan bahagia, Allah muliakan dia. Kemudian ketika Allah berikan kemiskinan, kan kemiskinan itu bukan karena orang bodoh dan malas saja, tidak bang, memang takdir Allah. Seperti Allah telah takdirkan sebagian orang tinggi, sebagian orang pendek itu. Dan tidak semua orang kaya di dunia, tidak semua orang jadi raja di dunia. Itu ujian semuanya. Dan Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha adil, sehingga Allah tidak letakkan kebahagiaan di dalam semua perkara-perkara itu. Jadi kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan harta, maka sifat maha adil Allah tercabut. Kalau nggak adil dong, kasihin orang miskin kan, kasihin orang di Afrika. Tapi ternyata di sana pun ada orang bahagia bang. Orang yang kita kasihani, dia miskin, kelaparan, tapi ketika kita datangi mereka, ternyata dia bahagia. Dan ada orang yang kita bilang, oh rumahnya mewah ya, berapa puluh M nih rumah nih, mobilnya miliaran. Tapi kita datangi, ternyata dia susah. Tidak bahagia. Tidak bahagia ternyata bang. Jadi kekuasaan Allah itu luar biasa, mutlak. Everything in the hand of Allah itu benar. Semua berada dalam genggaman Allah. Allah yang menaikkan raja-raja, Allah yang menurunkan raja-raja, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja, Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Itu hak pasti. Berapa banyak raja-raja yang terhina kan? Firaun itu raja, sampai mati dia jadi raja. Tapi siapa yang ngasih nama anaknya Firaun? Ya, ibu, lucu banget anaknya ibu. Namanya siapa? Firaun. Nggak ada kan? Oh iya, paham maksudnya. Nggak ada, hina. Maksudnya dia raja tapi hina. Nah, jadi seorang hamba saya, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia jangankan harta benda dirinya pun bukan punya dia, tapi Allah muliakan dia di dunia, telapak kaki terdengar di surga. Jadi bang, kak, Allah itu mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Itu maksud la ilaha illallah. Maka dalam satu diskusi, sekiranya kalian kata Allah mendapatkan aku, niscaya kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Nah ini bang, maksud hidup kita di dunia itu untuk mengenal Allah. Nah jadi bang, mesti kita yakini semua ruh manusia ini merindukan Allah. Mungkin dia panggil Allah dengan nama yang berbeda-beda ya. Kalau kita Allah, orang Indonesia memanggilnya Allah. Tapi kalau orang Padang ngomong Allah itu Tuhan Allah katanya. Aksennya beda. Allah kata orang Jawa Allah. Itu kan masalah action. Tapi sebetulnya kan is the one and only itu, yang satu-satunya Allah itu. Ya. Kata orang-orang Hibrani Elohim, itu kan Allah juga maksudnya. Bahkan orang Nasrani pun manggil Allah kan. Allah juga. Cuman ini yang perlu kita pelajari. Jangan sampai kita di kehidupan yang sementara di dunia kita salah mengambil keputusan itu bang. Mengambil keputusan karena kita kadang-kadang tidak open mind. Allah tuh beri ilmu kan begitu banyak, ilmu Allah itu kan maha luas. Tapi kadang-kadang ada orang menyempitkan akalnya dia, sehingga dia tidak mau menerima berita dari mana-mana. Mestinya kita mesti open mind. Saya berkali-kali saya ketemu teman-teman non-muslim ya, saya bilang, I will explain to you brother 5 minutes my religion. Aku jelaskan sama kamu 5 menit. Setelah itu kamu explain to me your religion. Kalau dia orang di Bali kan, saya lama di Bali kan, jadi ketemu orang beda-beda agama itu sering. Gak ada debat, gak ada saling hina, gak ada blasfemi satupun. Aku muliakan kamu muliakan. Kalau sekiranya aku menyukai apa yang kamu jelaskan, I will follow you. Kalau kamu menyukai apa yang saya jelaskan, you must follow me. Follow yang saya jelaskan tadi, Islam. You must become a Muslim. Tapi kalau sama-sama kita tidak berminat, you go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Kan itu Islam, itu indah banget bang. Jadi hari ini kita semua nih, apalagi nih yang cerdas-cerdas yang follow channel ini ya, kita buka pikiran saja. Kalau memang seandainya itu benar, kenapa harus ditolak? Jangan kamu jadi Muslim gara-gara bapak ibumu Muslim. Bagi saya nggak fair. Kamu jangan jadi orang Nasrani gara-gara bapak ibumu Nasrani. Begitu juga yang Muslim ya? Begitu ya Muslim.
Kenapa kamu Muslim? Karena Islam is the truth. Islam itulah kebenaran. Dari mana kamu tahu? Aku belajar. Ini Qurannya, ini hadisnya. Ini guru saya nih. Jelas nih. Nah, jangan sampai, kenapa kamu Islam? Bapak ibuku Islam. KTP ku Islam. Islam keturunan tanpa pengorbanan. KTP Islam KTP. Jadi gitu, Bang. KTP gitu, keturunan tanpa pengorbanan. Okay. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya ini. Kemana kita setelah kita pergi? Terus ini roh itu apa sih? Gitu. Roh itu wujudnya roh itu hanya Allah yang tahu, Bang. Karena belum ada satu teknologi pun yang bisa ngerekam roh itu bentuknya gimana. Belum ada. Nggak tahu nih, mungkin Bang Romi udah menemukan alatnya itu mendeteksi roh keluar itu. Tapi saya yakin yang roh itulah yang akan dihisap nanti dia. Jasad ini kan dari tanah, akan kembali ke tanah. Habis sudah. Jangan ditanya tuh ruh kita. Ruh itu ibarat ini, Bang, joki. Kalau jasad itu kuda. Nah, maka kalau ada balap kuda, yang dapat piala siapa? Kudanya apa jokinya? Jokinya. Maka joki dikasih makan enak juga. Jangan kuda aja dikasih makan. Nah, menurut Ustadz, yang bedanya dengan tidur, dengan meninggal, dari pemahaman Ustadz itu apa? Tidur itu kan mati yang sementara. Makanya orang bangun tidur itu baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mati yang sementara. Ya Allah, Engkau telah hidupkan aku dari matiku yang sementara. Jadi bisa saja orang meninggal dunia itu seperti orang tertidur, Bang. Bisa saja ketika ruh orang itu memang tenang ya. Ada nafsul mutmainnah yang betul-betul tenang. Kan Allah panggil tuh, hai jiwa-jiwa yang tenang. Okay. Ada orang yang gelisah, Bang. Bahkan mimpinya pun jelek, tidurnya jelek. Banyak orang takut tidur, kenapa? Karena kalau dia tidur mimpinya jelek. Kalau orang beriman, Bang, semuanya happy, Bang. Tidurnya bahagia, bangunnya bahagia. Dulu saya ngerasain, Bang, saya takut tidur, Bang, kan mimpinya horor semua. Serius? Yang bener ya. Saya nggak bahagia, Bang. Saya dulu ada band yang lumayan masyhur, ada followers lah, ada fans lah, ada. Pegang alat musik apa? Gitar dulu kan. Gitar ya. Nanti kita gitar. Asik, boleh. Berbagilah jika kita punya, nikmat pasti bertambah, itu sudah janjinya. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Nah, ngomong-ngomong tidur nih Ustadz, saya ambil spidol saya dulu nih Ustadz. Kan kalau tidur normal di malam hari itu kan bisa ketiduran, bisa karena kita kecapean ya Ustadz ya. Ini saya buat sesuatu, kartu nama saya Ustadz. Nah, ini saya tulis satu kata. Nah, ini Ustadz. Tidur. Nah, nanti Ustadz pegang begini. Kapanpun Ustadz lihat istri saya. Nah, tapi masalahnya ini boleh penutup matanya. Kasih ke Ustadz dulu. Itu kan nggak tembus pandang Ustadz. Boleh di. Nah, gelapkan Ustadz ya. Kamu pakai dulu. Full of darkness. Kayak judul lagu gua dulu. Iya pakai. Baru pakai. Nah, ini dipegang Ustadz begini. Nanti dilihat, baru fokus ke istri saya. Jadi jangan gini gitu. Dilihat kalimatnya dipahami, baru lihat istri saya. Dalam pikiran. Kirimkan sugestinya Ustadz, nih maaf Ustadz. Ya, istri saya lihat sana gitu Ustadz. Jangan buru-buru Ustadz ya. Ustadz jangan buru-buru, take your time. Dilihat
lalu kirimkan kata itu ke istri saya. Cuma harus fokus Ustadz, kalau nggak fokus nggak bisa. Nah sekarang Uri, tiap orang di sini, tiap orang punya kisah sendiri-sendiri. Masuki ke kisahnya Ustadz Dery di sini. Mungkin ke masa lalunya gitu. Coba rasakan gitu. Nah untuk membantu merasakannya, boleh tidak Ustadz saya pinjam? Ya, karena ya ini saya pegang Ustadz, saya pegang barang milik Ustadz di sini, Uri. Apa yang bisa kamu rasakan, Uri, dari objek pribadi Ustadz Dery ini? Saya merasakan ini adalah pria, dan pria ini sangat sederhana sekali. Sangat sederhana pria ini. Ya. Betul Ustadz ya? Ya. Oke, apa lagi, Uri? Dan memiliki prinsip dalam hidupnya, dan sangat berjasa dalam kehidupannya Ustadz Dery. Ustadz Dery lihat namanya pria ini, nama depan, nama belakang. Nah fokus nama belakangnya Ustadz. Nah Uri lihat huruf demi huruf gitu. Kamu eja dalam hati ya. Dari objeknya ini, lihat, rasakan ini. Berapa huruf? Saya merasakan ada 8 huruf. Oh, ya. Betul ya? Oke. Lihat huruf hidupnya, karena nama bisa menjadi nama kalau ada A, I, U, E, O-nya. Rasakan. Huruf hidupnya apa saja? Saya merasakan ada huruf A. Betul Ustaz? Oke, ada apa lagi? Ada huruf I. Betul Ustaz? Iya. Oke. Apa lagi? Ada lagi tidak huruf hidupnya atau cuma A sama I saja? Itu aja. Ada tidak huruf hidup yang berulang-ulang, Uri? Ada. Apa hurufnya? A. Betul Ustaz? Iya. Oke. Nah sekarang Ustaz lihat dalam pikirannya huruf-huruf matinya, lalu rasakan. Oke, Uri coba pegang punya Ustaz di sini, tangannya dibuka. Taruh tangan satu di atasnya. Ustadz sedang memikirkan seseorang, masuk ke pikiran Ustadz, dapatkan namanya. Kalau sudah, nanti bilang sudah. Sudah. Sudah ya? Oke, bisikin ke saya, bisikin. Oke. Nih saya mulai sama lembar baru Ustadz. Iya. Oke, saya tunjukin ke kamera dulu. Ini yang didapat dari Uri. Oke, nah Ustadz, ini dari Uri ya. Iya. Kira-kira Ustadz ini sedang memfokuskan siapa sih? Sebutkan nama belakangnya ini siapa? Salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Orang yang paling berjasa dalam hidupnya Ustadz ya? Ya, yang termasuk orang yang merubah pola pikir. Ini orang yang paling berjasa, Ya, merubah pola pikir, merubah gaya hidup, merubah gaya hidup juga. Intinya orang yang mengajak saya ke jalan Allah. Orang yang mengajak Ustadz ke jalan Allah ya. Ya. Ustadz, nama yang Uri dapat, nama diucapkan yang keras Ustadz. Marwandi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok bisa ya? Kenang-kenangan dari saya. Ini dikembalikan lagi ke Ustadz. This is miracle. Ini ajib nih, wallahi tidak masuk akal. Abang harus ajarkan saya, Bang. Sama-sama belajar You kita must Ustadz. teach me. You must, ajarkan saya. Ini orang, Nah ini sekarang kalau- kita ceritakan tentang
saya panggilnya Pak Marwandi atau Ridwan Marwandi. Bang Marwandi, atau seumuran Ustadz atau lebih Dia tua? lebih tua dari saya. Nah, sekarang kita ceritakan tentang Marwandi ini yang didapat dari Uri, Ustadz. Kok bisa kenal dia di mana? Ini orang nggak pernah difoto. Dia nggak mau difoto. Nggak punya sosmed, nggak punya nomor rekening bank. Zaman now unik lah, orang nggak punya rekening bank. Ada handphone, tapi handphonenya handphone yang tidak ada Androidnya. Kan lebihnya. Dia orang yang tidak pernah lelah mengajak saya mendatangi saya di Bali dulu. Oh, dia orang Bali? Dia orang Padang. Oh, orang Padang tinggal di Bali? Orang Padang tinggal di Bali. Dan dia yang terus yang menginspirasi saya tentang apa itu din, agama. Ternyata agama itu amal, Bang. Bukan hanya ngomong-ngomong, bukan hanya ceramah-ceramah. Jadi orang ini bangun tidur sampai tidur lagi itu hidupnya ikut cara Rasulullah aja. Tidurnya ikut cara Nabi. Bahkan tidurnya, saya sering kali melihat dia tidur itu lagi duduk. Dia tidur cuma gini di masjid. Dia itu bisa sampai pagi. Terus saya tanya, kenapa kamu tidurnya nggak berbaring? Dia bilang tidurnya Nabi-Nabi itu duduk. Jarang, sedikit mereka berbaring. Dan orang yang tidak pernah punya mencari pekerjaan dan tidak punya satupun keinginan dunia, nggak ada. Dia nggak pengen punya motor, nggak pengen punya mobil, nggak pengen punya apa-apa. Tapi kalau Allah kasih, dia mau, dia pakai. Alhamdulillah. Allah kasih, dia terima. Tapi kalau dia minta, nggak mau. Mintanya cuma surganya. Dia cuma minta akhirat aja. Kalau dunia, terserah Allah saja. Jadi pernah dia bilang sama saya, keinginan itu sumber penderitaan. Yang membuat orang susah itu keinginan-keinginan dunia dia. Maka alihkan keinginan dunia itu menjadi keinginan akhirat. Kalau kamu ingin kaya itu bagus, tapi jangan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oh, ada terusannya ya? Jangan hanya di akhirat. Kalau kamu pengen jadi raja, bagus itu. Tapi bukan hanya di raja yang sementara di dunia, tapi jadilah jadi raja yang selama-lamanya di akhirat. Pengen cantik, bagus. Tapi cantik di dunia kan nggak lama, sebentar aja. Cantik di surga selama-lamanya. Jadi orang inilah, dan mungkin tidak akan ada orang temukan foto dia di sosial media, karena dia nggak punya akun sosial media, nggak punya Facebook, dia nggak punya Instagram, dia nggak punya apa-apa. Dia kadang datang aja, tiba-tiba datang aja. Dan this man unbelievable. Kalau dia mau suatu hari jumpa, nanti kita akan berjumpa. Kalau dia mau, kadang-kadang orang tiba-tiba aja dia datang di depan rumah. Oh gitu? Iya, dia datang aja. Dari mana? Dari Thailand gitu. Kemarin ngapain? Lalu dia dari Afrika, 4 bulan di Afrika. Jadi dia ini orang meluangkan waktunya, Bang, setiap tahun 4 bulan keliling. Dia punya anak, dia punya istri. Dia keliling khuruj fisabilillah. Dia ikut dakwah. Sama saya juga pernah. Saya pernah 4 bulan sama Ridwan Marwandi ini. Tidak lihat uang, tidak pegang uang selama 4 bulan. Ini orang unbelievable, luar biasa. Mudah-mudahan dia juga kita ceritain juga, dia nggak bakal nonton YouTube. Nggak tahu. Ngomong-ngomong YouTube, Ustadz, channelnya apa? Channel YouTube saya dari Sulaiman dan Sahabat. Oke. Di like ya, di subscribe juga ya. Karena channelnya masih belum maintenance bagus ya. Saya baru kenal dengan editor saya yang baru nih, Dendi. Instagramnya ada, Ustadz? Instagram dari Sulaiman. Oke. Nah, sekarang pesannya buat yang nonton, Ustadz, apa sih pesannya gitu? Sahabat, teman-teman, manggil apa sih kepada pemirsa sahabat, teman-teman, ya, bebas saja ya. Saya cuma mengingatkan, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat meninggal. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, sekarang kita di atas tanah nih, nggak lama lagi tanah di atas kita. Hak itu. Sekarang kita bisa mandi sendiri, alhamdulillah. Nggak lama lagi dimandiin. Sekarang bisa pilih warna merah, hitam, semua warna-warni, boleh coklat. Nggak lama lagi nggak boleh pilih warna. Suka tidak suka. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, ingat kendaraan terakhir kita adalah kerandaan, pundak-pundak sahabat kita. Sekarang sholatlah, buru-buru sholat sebelum disolatkan. Sekarang kita sholat berjamaah di belakang imam, nggak lama lagi di mana? Di depan imam. Dan ini perkara yang jarang orang tidak mau memikirkan, takut memikirkan, malas memikirkan. Sementara kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau cerdas, ya, banyak-banyaklah zikrul maut. Karena orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak zikrul maut. Zikrul maut. Mengingat kematian. Mengingat kematian. Kenapa begitu, Ustaz? Iya.
Karena memang wallahi tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Kata Sayyidina Ali karamullahu wajhah, sesungguhnya seluruh manusia di dunia ini dalam keadaan tertidur. Kapan mereka terbangun? Ketika mereka ajal datang. Ketika dia mati, baru sadar, baru dia terbangun. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya Allah, banyak banget yang harus kita ceritakan. Bagus, senang sekali justru. Ya Allah. Mudah-mudahan yang nonton belajar Ya Allah, banyak hidayah. ya. Begitu. Dan nanti kalau ketemu Marwandi kalau nonton nih. Nah, kalau ketemu salam Big buat respect for you, Pak guys. Marwandinya. Thank you. Saya sering tanya sama orang tanya sama saya, kalau kamu ketemu bisa lakukan apa yang kamu berikan kepada orang ini? Saya bilang kalau bisa aku akan buatkan dia sandal dari kulit saya. Sebagai ungkapan terima kasih kepada, karena dia telah angkat saya dari tempat maksiat ke dalam masjid. Ya, this is hidayah. Sekali lagi terima kasih Ya, welcome, Ustadz Pak. Dery Sulaiman. Makasih semuanya udah nonton ya. Bye. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan.